Halo, selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Berbahagia sekali pada malam hari ini saya dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan berbahagia tentunya. Dan dalam acara Manage Your Mind, mind is not everything but everything come from your mind. So manage your mind. Kita kembali lagi dalam acara Manage Your Mind, dan untuk manajemen pada malam hari ini tentunya saya sudah memiliki tema yang akan nantinya kita bahas dalam episode manajemen malam hari ini. Dan untuk tema kita pada malam hari ini tentunya sangat luar biasa pemirsa, karena berhubungan dengan dunia politik ya. Jadi pada malam hari ini kita akan berbincang seputar dunia politik ya. Nanti siapa yang akan menemani saya, tentunya narasumbernya juga sangat luar biasa ya. Beliau sudah mengerti, mungkin sudah sedikit lebih mengerti mengenai dunia politik, kemudian bagaimana menyikapi politik saat ini yang mungkin bisa dikatakan sangat ya ada gonjang-ganjing begitu pemirsa ya. Jadi nanti kita akan bahas mengenai politik menurut perspektif Hindu sebagai anggota FKUB. Nah, itu adalah tema kita pada manajemen malam hari ini. Politik menurut perspektif Hindu sebagai anggota FKUB. Dan langsung saja saya panggilkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Sutomo Adi Wijoyo. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Eni. Nah, Bapak Sutomo Adi Wijoyo merupakan salah satu pengurus dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang Raya yang menjabat sebagai Wakil Ketua. Kemudian beliau juga merupakan salah satu bisa dikatakan pemuka atau pemuka agama Hindu seperti itu. Makanya pada malam hari ini kita mengangkat tema yaitu politik menurut perspektif Hindu sebagai anggota FKUB begitu. Baik Bapak, kita langsung saja mulai. Tapi sebelum dimulai, saya persilakan Bapak untuk terlebih dahulu menyapa pemirsa Dama TV di rumah. Monggo Bapak. Baik, selamat malam pemirsa Dama TV di mana berada. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua. Nah, baik, terima kasih Bapak Sutomo Adi Wijoyo begitu yang sudah berkenan menemani saya pada malam hari ini untuk berbincang seputar politik menurut perspektif Hindu sebagai anggota FKUB. Lah Bapak, ini temanya agak berat ini Bapak, berbicara mengenai politik yang tidak ada habisnya di Indonesia, gonjang-ganjingnya terus ada yang politik demi keuntungan pribadi, keuntungan golongan dan keuntungan bersama begitu. Nah, berbicara mengenai politik juga nih Bapak, saat ini menjelang pemilu 2024 ya, wacananya seperti itu, ada nanti pemilu bersama di tahun 2024 mengenai presiden kemudian dan lain sebagainya begitu Bapak. Nah, melihat hal ini, melihat politik saat ini di Indonesia yang penuh dengan gonjang-ganjing begitu Bapak, Bapak sendiri menyikapinya seperti apa? Ini dari pandangan Bapak terlebih dahulu, baru nanti kita ke pandangan secara Hindu begitu. Ya, pemirsa Dama TV di mana berada, terima kasih. Akhirnya kita bisa bersama-sama lagi untuk berbicara dengan yang satu dengan yang lain. Semoga Sang Hyang Widi memberikan waranugraha dan hal-hal yang baik semua datang dari semua penjuru. Artinya masalah-masalah politik ini kalau menurut saya pribadi ya politik itu kan katanya kotor ya. Tetapi banyak orang juga melakukan politik. Jadi memang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan itu mesti harus ada politik. Ya. Betul. Maka kalau saya pribadi ya politik itu ya sah-sah saja. Sah begitu ya. Sah-sah saja dilakukan. Cuma menurut saya ya politiklah yang benar begitu. Jadi berpolitiklah yang santun. Berpolitiklah yang yang satwika. Satwika. Ya, artinya punya dasar-dasar
yang jelas, yang baik. Dan kemudian kalau kita tidak berpolitik ya zaman sekarang kita tentu kena arus. Iya, betul. Memang harusnya sekarang harus politik. Maka janganlah dalam hidup itu kita menerak arus itu. Melawan arus. Melawan gitu ya, arus gitu. Jadi harus kita ikuti alurnya kayak apa, tetapi dasarnya adalah Satwika itu. Satwika Ya. itu apa kalau boleh tahu, Satwika Bapak? itu berpikir positif dan selalu berdasarkan dharma. Dharma, begitu. ajaran begitu Iya. ya Bapak ya. Ya. Jadi memang kalau berbicara mengenai politik boleh saja begitu Iya. ya Bapak ya, berpolitik sah-sah saja asalkan mungkin demi kepentingan bersama Nah, begitu ya Bapak iya. ya, jangan Ini untuk kebaikan. demi kebaikan yang santun, yang satwika ya Iya. tadi Bapak katakan seperti Iya. itu ya. Mungkin saat ini kan politik banyak pro dan kontranya begitu ya Bapak ya, ada yang membela dan pasti ada yang tidak membela begitu ya, banyak sekali perpecahan antar golongan, antar agama disebabkan oleh politik begitu. Betul. Bapak. Nah ini Iya. bagaimana menurut Bapak Sutomo sendiri? Ya, kalau politik itu sebetulnya kan mulai zaman dulu kan sudah ada Mbak Heni. Kalau kita mau melihat-lihat zaman-zaman dulu, zaman-zaman sejarah aja sudah ada politik. Ya. iya. Jadi politik itu ya macam-macam, ada untuk kepentingan pribadinya, untuk politik untuk kepentingan keluarganya, ada untuk politik untuk kepentingan golongannya. Golongan, betul. Ya. Zaman dulu ya, yang namanya kerajaan Sailendra, kerajaan Majapahit, di Kediri, di mana di Singosari saja zaman Kenaro itu juga sudah bermain politik dulu. Bagaimana supaya dia mendapatkan apa itu namanya kendedes, kemudian bisa menjadi raja, itu sudah dilakukan hal-hal yang politik seperti itu. Makanya ya kita itu gimana ya, mau gak mau juga sebagai generasi penerus meneruskan politik. Betul. Cuma sekarang kita permasalahannya kan sekarang ini kita sudah harus berpikir yang lebih bijak. Gitu loh. Artinya politik yang bijak gitu, politik yang santun, yang dasarnya adalah satwika itu, berdasarkan dharma, berdasarkan kebenaran. Nah, di mana saja politik itu ya lawan bisa menjadi kawan. Tidak bisa politik itu paten begitu. Tetapi kemudian kalau ini didasari dengan rasa dharma, rasa kebenaran, ya maaf kita kan punya kepercayaan masing-masing. Dasarilah dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Saya pikir politik itu akan tetap bisa diterima di mana saja. Begitu. Kemudian saat ini kan berbicara mengenai politik lagi Bapak. Orang-orang berlomba-lomba untuk saling menjatuhkan di dunia politik yang tadi Bapak sampaikan. Kawan bisa menjadi lawan begitu. Orang-orang berlomba-lomba bagaimana caranya supaya bisa menjadi menang begitu Bapak. Sampai menghalalkan mungkin cara-cara yang tidak halal begitu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kesadaran politik masyarakat Indonesia sendiri menurut Bapak Sutomo itu seperti apa? Masih kurang bijak. Kurang bijak, saya. betul. Iya, kalau saya boleh jujur mengatakan kurang bijak. Kurang bijak. Iya. Jadi masih ada hal-hal yang menyimpang jauh dari yang namanya satwika itu. Makanya kalau boleh saya usul sebetulnya berikan satu apa ini namanya diklat bagaimana berpolitik itu yang baik begitu, berpolitik yang santun. Dan pada akhirnya ya orang berpolitik itu kan harus fair ya, mestinya. Ya kalau bisa condong ya monggo, kalau nggak bisa condong bisa menerima dengan lapang dada. Nah, tapi kemudian kalau hal-hal yang sekarang terjadi kan tidak seperti itu. Jadi dilakukan dengan berbagai cara katanya. Betul, kemudian yang tidak bisa menerima ya akhirnya dendam. Nah ini yang sebetulnya menjadi PR kita bersama. Ya,
bagaimana kita punya satu pola pikir ini sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang berbineka ini. Ya. Makanya di FKUB itu senantiasa memberikan satu pemaparan, memberikan satu sosialisasi bagaimana hidup ini supaya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan rasa yang tenang, damai, dan bahagia. Jadi rasa bahagia ini sebetulnya cuma satu yang diinginkan oleh banyak orang, gitu. Semua menginginkan bahagia, ya. Semua menginginkan kesenangan. Dan ini makanya kita harus punya satu upaya bagaimana kebahagiaan itu bisa dirasakan. Nah, ini FKUB salah satunya memberikan satu penjelasan dengan trik-trik politiknya. Tetapi kan dasarnya untuk kepentingan bersama masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi seperti itu. Nah, kemudian kita mungkin langsung masuk ke perspektif agama Hindu, karena temanya kan adalah politik menurut perspektif Hindu sebagai anggota FKUB, Bapak. Jadi nanti kita akan bahas mengenai bagaimana agama Hindu memandang suatu politik, begitu ya Bapak ya. Tapi untuk pertanyaan ini saya simpan terlebih dahulu untuk nanti bisa Bapak jawab di segmen selanjutnya, begitu. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada manajemen malam hari ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih membahas tema politik, ya, politik menurut perspektif Hindu sebagai anggota FKUB. Kemudian mengapa kita berbicara mengenai politik, karena tentunya nanti di tahun 2024 ada pemilu, ya. Jadi nanti kita akan berbicara mengenai nuansa politik menjelang pemilu di dalam perspektif agama Hindu yang akan disampaikan oleh Bapak Sutomo, begitu. Tadi ada pertanyaan dari saya yang masih tersimpan, Bapak, mengenai politik di dalam perspektif agama Hindu seperti apa? Bagaimana agama Hindu memandang politik? Apakah di dalam agama Hindu ada politik, begitu, seperti itu? Jadi monggo Bapak bisa jelaskan. Iya, begini Mbak Heni. Jadi Hindu itu memandang politik itu ya memang harus ada. Jadi Hindu tidak, istilah bahasanya tidak antipati dengan politik. Begitu. Maka di dalam ajaran agama Hindu itu juga banyak hal-hal yang memberikan satu pengarahan, memberikan satu ajaran bagaimana sebaiknya orang berpolitik. Maka di dalam Hindu ada beberapa kitab suci yang menyampaikan harus berpolitik yang satwika, harus berpolitik yang baik di sana. Makanya Hindu tidak antipati dengan politik itu. Dan di agama Hindu sendiri, kalau kita lihat seperti tadi saya sampaikan, zaman-zaman nenek moyang kita dulu juga memang sudah berpolitik, ya. Walaupun itu sebetulnya pada intinya adalah berpolitik untuk kepentingan-kepentingan orang banyak, untuk kepentingan umum itu. Ya tentunya tidak menutup kemungkinan ada politik yang untuk kepentingan pribadi, itu ada. Maka kalau di Hindu itu antipati dengan politik, tentunya tidak mungkin itu. Maka terus selalu melakukan hal-hal yang baik agar supaya politik yang ada ini bisa diakomodir menjadi kepentingan-kepentingan kebersamaan, ya. Kepentingan-kepentingan yang baik. Contoh sekarang, kalau kita mau membuat rumah ibadah, zaman-zaman dulu itu juga ada upaya kita
bagaimana rumah ibadah itu supaya tidak mempengaruhi dengan orang lain. Ya. Di Hindu itu ada rumah ibadah yang ini untuk kepentingan orang banyak, ini untuk rumah ibadah untuk keluarga itu. Jadi kalau pura itu di Hindu ada pura desa, ya, yang intinya adalah berarti ini dilakukan untuk kepentingan orang-orang sedesa itu. Ada lagi namanya pura keluarga, namanya pemerajan. Itu memang digunakan untuk tempat ibadah dalam keluarga. Nah, hal-hal ini juga merupakan upaya bagaimana supaya ini terjadi. Ini untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan apa itu namanya masyarakat secara umum. Nah, dilakukan ini juga ada upaya-upaya politik gitu. Supaya apa? Dalam keluarga Hindu ini supaya tidak sampai morat-marit ya. Jadi keluargane ku ya iso ya dadi yo keluarga Hindu sing temenan. Jadi dadi wong Hindu ku aja Hindu-Hinduan ya gitu. Dadi wong Hindu takoni kamu apa le Hindu tahu sembahyang mboten nate. Jadi kowe iku Hindu-Hinduan. Iya. Nah, supaya kamu menjadi Hindu sing tenanan yo sembahyango yo bekti karo Sang Hyang Widi, maka dibuatkanlah pura keluarga. Ini kan politik juga, ya toh. Upaya-upaya seperti ini politik tapi dengan dasar satwika itu, dengan dasar kebenaran. Ya. Maka politik itu tidak antipati Hindu karena sudah dilakukan zaman nenek moyang kita dulu. Betul. Gitu. Dan kita kalau mau jujur sekarang semua agama yang ada, ya juga ada permainan-permainan politik, tetapi untuk kepentingan mereka bersama masing-masing gitu. Begitu Mbak ini. Mungkin kalau politik zaman dahulu belum serumit saat ini begitu ya Bapak ya. Mereka cenderung untuk kepentingan bersama. Kalau saat ini kan politiknya hanya untuk kepentingan mereka pribadi begitu. Mungkin perbedaannya di situ ya Bapak ya. Ya wonge ra padha nyene. Jadi wong biyen iki kan ya apa iki jenenge sik akeh sing tulus gitu loh. Betul, okay. Jadi kalau sekarang kan dasarnya karena untuk kepentingan uang, iya toh. Untuk kepentingan apa ini namanya? Ini untuk memupuk kekayaan sendiri. Jadi beda sudah. Perbedaan politik di zaman dahulu dan saat ini begitu ya Bapak ya. Sudah sangat jauh sekali memang perbedaannya. Nah inilah sekarang makanya kita itu ya memang harus berpolitik gitu. Okay. Harusnya sekarang kan memang harus politik. Harus politik, tapi tujuannya begitu ya Bapak ya. Makanya sekarang kalau kita mau apa itu namanya kalau mau hidup tanpa berpolitik sekarang ya kita tidak bisa apa-apa. Begitu Mbak ini. Jadi ya politik memang sah-sah saja begitu ya Bapak yang tadi Bapak di awal sudah sampaikan. Politik sah-sah saja asalkan tujuannya seperti apa, dan agama Hindu tidak antipati dengan politik begitu ya Bapak yang tadi sudah Bapak sampaikan. Orang tua juga kadang melakukan politik terhadap anaknya, itu tujuannya untuk kebaikan anak begitu ya Bapak ya. Jadi memang tujuannya untuk satwika, kebenaran ya. Jadi agama Hindu sama sekali tidak ada antipati mengenai politik ya, begitu. Kemudian ini ada beberapa, mungkin kalau salah bisa diluruskan ya Bapak ya. Mengenai sumber-sumber ajaran Hindu mengenai politik ya, mengenai mungkin ada di dalam kitab-kitabnya. Kalau di sini ada beberapa kitab-kitab, mungkin yang pertama dulu ya Bapak ya, Weda begitu. Saya sering mendengar istilah kitab Weda begitu, tetapi saya tidak tahu ini isinya yang secara keseluruhan itu tentang apa, saya tidak tahu. Nah, kemudian di sini ada sumber ajaran Hindu tentang politik. Apakah betul di kitab Weda ini ada suatu ajaran mengenai politik begitu, Bapak? Iya. Para nenek moyang kita dulu itu memang
memberikan satu pelajaran, pendidikan atau ilmu pengetahuan terhadap kita itu melalui kitab suci. Kitab suci. Ya. Okay. Kalau dulu itu zaman-zaman dulu itu kan kitab sucinya masih belum ditulis di buku itu, okay. yang di daun tal itu. Makanya terkenal kalau dulu itu rontal. Ron itu daun, tal itu ya kayak yang daunnya kelapa itu ya. Jadi makanya ditulis dalam rontal dulu. Nah, sekarang sudah di zaman-zaman maju ditulis di buku, dan Weda itu memang terbagi menjadi 4 bagian. Jadi ada Rigveda, ya, Yurveda, Atharva Weda, dan Samaweda itu. Ya, dalam Weda itu memang ada pembagian-pembagian. Jadi salah satu diantaranya adalah untuk memberikan satu pelajaran bagaimana berpolitik atau menata dalam ketatanegaraan yang baik. Ya, itu kan berarti berpolitik gitu. Ya. Jadi di sana ada memang di Weda itu. Kemudian ada lagi yang Weda itu menata bagaimana membuat aturan sesaji, membuat upakara itu. Kemudian ada lagi yang bagaimana menata kita berperilaku yang baik itu. Dan ada lagi yang bagaimana menata kita untuk bermeditasi yang baik itu. Mulai dari meditasi, yoga, dan seterusnya. Itu di dalam ajaran Weda terbagi, terpilah-pilah seperti itu. Maka ada namanya 4 bagian itu. Nah, salah satu diantaranya ada yang mengajarkan bertata negara yang baik gitu. Bertata negara ya. yang baik. Jadi di sana otomatis ada pendidikan-pendidikan bahasa-bahasa yang menyangkut masalah politik. Iya. Jadi berpolitiklah yang baik, yang santun, yang berdasarkan dharma, dan akhirnya menimbulkan rasa kesenangan yang sama di antara kita. Jadi artinya kita kalau berpolitik itu dengan dasar satwika, ya, kemudian hasilnya untuk kebersamaan kita, ya tidak terasa bahwa oh saya kalah politik, tapi karena saya merasakan sama-sama senang, sama-sama bahagia, begitu. Inilah yang dimaksud dengan ajaran-ajaran berpolitik yang berdasarkan dharma itu. Yang sekarang terjadi kan berpolitik, begitu menang politik, ya, yang merasakan kebahagiaan ya orang-orang tertentu saja. Iya, betul. Sementara yang lain ya wis mbuh kono karep-karepmu. Iya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Maka kemudian bisakah ini dikembalikan ke zaman-zaman dulu lagi? Ya bisa sebetulnya, kali tergantung. Iya. Tergantung dari niat kita. Jadi itu adalah mengenai kitab-kitab Weda, ada 4 ya Bapak ya. 4 kitab Weda yang salah satunya adalah berbicara mengenai aturan ketatanegaraan yang hubungannya dengan politik. Nanti mungkin bisa Bapak sampaikan secara lebih lanjut begitu ya Bapak ya. Tapi nanti begitu setelah kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih berbicara mengenai politik menurut perspektif Hindu sebagai anggota FKUB. Ya, tadi Bapak Sutomo sudah menyampaikan mengenai ada memang kitab-kitab di dalam agama Hindu yang berbicara mengenai politik. Salah satunya adalah di kitab Weda, ya. Yang tadi Bapak sampaikan ada 4, begitu ya Bapak. Dan salah satunya ada yang berbicara mengenai aturan ketatanegaraan begitu, dan semoga dengan pembahasan ini orang-orang jadi tahu bahwa sebenarnya ajaran-ajaran agama juga mengajarkan tentang bagaimana caranya berpolitik yang baik begitu ya Bapak ya. Kemudian untuk kitab-kitab lain apakah ada yang berbicara mengenai kitab mengenai politik selain kitab Weda begitu Bapak di dalam Hindu? Ya, kita lihat sebetulnya di Hindu itu kan cenderung untuk memberikan satu tuntunan terhadap
diri pribadi manusia itu sendiri. Jadi intinya bagaimana kita sebagai manusia ini supaya bisa menguasai diri kita sendiri. Ini juga bagian dari politik loh sebetulnya. Ya. Karena manusia itu kalau begitu tidak bisa menguasai panca indrianya, tidak bisa mengekang hawa nafsunya dengan berbagai upaya, kayak cara politik ya apa supaya awake dhewe iki iso terkekang seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya yang diupayakan oleh Weda itu sendiri. Maka sebetulnya di ajaran ketatanegaraan yang diajarkan di Weda itu sebetulnya ujung-ujungnya adalah untuk dalam jiwa kita. Karena di dalam Hindu itu ada yang namanya Buana Agung, ada Buana Alit begitu. Buana Agung ya dunia alam semesta ini. Buana Alit adalah jiwa kita dalam diri kita sendiri. Buana Agung dan Buana Alit. Ya. Dan ini yang perlu untuk dipahami untuk kita semua, bahwa sebetulnya politik itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Maka itu semua harus dilakukan dengan dasar yang satwika, supaya apa? Dalam diri kita bisa mencapai satu kebahagiaan. Dalam dunia ini politik kalau dengan dasar satwika, dalam dunia ini juga akan mengalami satu ketentraman, kan begitu. Tetapi kalau politiknya yang tidak didasari dengan satwika, dengan loba, dengan rasa keinginan, rasa keakuannya sendiri, dan pada akhirnya kebahagiaan dalam dunia pun juga tidak pernah dirasakan. Betul. Ya. Apalagi yang melakukannya. Jadi iso rasa seneng ya cuma sementara. Saja. Jadi seperti itu. Maka di dalam ajaran Weda itu yang intinya adalah ujung-ujungnya untuk mengekang dalam diri kita, politik untuk mengekang dalam jiwa kita. Gitu. Ini yang belum kadang-kadang dipahami oleh kita semua. Tidak dalam ajaran Weda itu, terjemahannya macam-macam. Dan tidak semua orang Hindu itu bisa membaca Weda. Oh, iya. Karena bahasanya bahasa yang Sanskerta. Oh, ya. Jadi bukan bahasa Indonesia ya Bapak? Bukan. Ya? Dan ada yang aslinya itu tidak ada terjemahannya. Waduh. Maka ada yang namanya dalam gubahannya itu yang dinamakan Bhagavad Gita itu. Jadi di Bhagavad Gita itu rangkuman dari Catur Weda itu. Ada di sana menceritakan tentang Bharatayuddha antara kebenaran dan keserakahan itu. Jadi memang kesulitan dari membaca kitab Weda karena bahasanya sendiri ya Bapak ya. Iya. Bahasanya bahasa Sanskerta, saya sendiri belum pernah melihat membaca buku dengan bahasa Sanskerta yang semuanya tidak ada terjemahan begitu, tidak bisa. Jadi memang tidak tahu ya, orang-orang dulu itu kan mungkin dianggap ini ini tidak sembarangan orang yang bisa membaca karena tidak ada yang ulang muruk. Dan orang tua-tua dulu itu ojo sih gak ilok kan gitu. Betul. Apa-apa nggak ilok, apa-apa nggak ilok begitu Pak. Akhirnya anaknya juga banyak yang nggak ngerti. Nggak ngerti, nggih. Begitu Mbak ini. Itu adalah kitab Weda ya, Catur Weda yang tadi Bapak sampaikan ya. Jadi Catur Weda ada 4 bagian di dalam kitab Weda yang salah satunya berbicara mengenai ketatanegaraan, dan semoga nanti bagi pemirsa Dhamma TV di rumah yang mungkin beragama Hindu yang sudah pernah membaca kitab Weda ini menjadi ini seperti ini begitu ya Bapak ya, dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Sutomo tadi. Nah kemudian kita berbicara mengenai kepemimpinan Bapak, kepemimpinan politik begitu. Bagaimana agama Hindu menyikapi atau memandang suatu kepemimpinan politik, khususnya kepemimpinan politik di dalam perspektif agama Hindu, seperti apa kepemimpinan yang baik, mungkin seperti itu Pak. Iya Mbak ini, jadi di
ajaran Hindu itu ada dalam kitab Ramayana dulu ya. Ramayana. Iya, jadi dalam kitab Ramayana dulu itu ada satu pitutur tentang apa, Rama memberikan wejangan kepada adiknya yang Wibisana itu, karena Wibisana mau bertahta sebagai raja di Alengka, karena Alengka yang sudah tadinya dirajai oleh Dasamuka itu kan dihancurkan oleh Rama itu. Maka Rama memberikan wejangan dengan yang terkenal namanya Astabrata. Astabrata. Itu. Iya. Di Astabrata itu sebetulnya ajaran Ramayana memberikan pitutur terhadap Wibisana, manakala menjadi pemimpin, menjadi raja, itu Astabrata itu yang harus menjadi pegangan. Gitu. Astabrata ini ajaran begitu atau apa, Bapak? Iya, ajaran Astabrata. Ajaran Astabrata. Ya, banyak sebetulnya ajaran Astabrata ini yang harus dipahami. Dan saya pikir pejabat-pejabat zaman sekarang pun, ya, pejabat-pejabat sekarang pun, kalau masih bisa memahami arti penting daripada Astabrata ini, saya pikir tidak ada yang keliru begitu. Jadi sifat-sifat kepemimpinan yang diajarkan melalui Astabrata ini kan sudah jelas pada zaman dulu. Jadi Asta itu 8, Brata itu adalah sifat kepemimpinan. 8 sifat kepemimpinan. Iya, 8 sifat kepemimpinan. Dalam pitutur kuno dulu itu yang sering kita dengarkan, kita baca, kita ketahui, 8 itu adalah sifat-sifat alam ini, ya. Jadi sifat-sifat alam ini yang menjadi patuladan dalam memimpin, dalam menyikapi kita sebagai sikap. Sifat dulu kemudian menjadi sikap. Iya, iya. Jadi ada 8, seperti ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada bumi, ya. Kemudian ada samudra, ada angin, ada agni atau geni, yang terakhir adalah ada bayi, ada air itu. Jadi itu 8 sifat kepemimpinan Mbak Eni. 1, matahari. Matahari. Ya. Jadi matahari ini kan memberikan sinar. Memberikan sinar dan di mana saja itu mesti kena sinar. Betul. Jadi sifatnya ini yang harus kita ambil adalah sifat rasa yang adil ini. Jadi begitu matahari memberikan sinar, semuanya kena sinar. Ya. Tidak ada yang tidak kena. Ya. Makanya sifat keadilan ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jangan membedakan. Ini golongan yang ini, ini golongan yang minoritas, jangan. Jadi itu sifat, salah satu sifat yang dimiliki oleh matahari. Dan sinar itu yang membuat semangat, ya, matahari itu. Kalau kita tidak kena sinar matahari, kadang-kadang kita tidak punya daya kekuatan, tidak punya semangat. Ya. Energi. Jadi itu. Dan seorang pemimpin harus memberikan semangat, memotivasi kepada orang yang dipimpin itu. Jadi katakanlah kita sebagai pemimpin bangsa, ya harus memberikan semangat, memberikan satu sinar yang bijak begitu. Jadi tidak memilih. Nah, ini yang dimiliki oleh sifat matahari itu. Kemudian rembulan, ya. Ya rembulan ya. Rembulan. Jadi rembulan itu juga mengeluarkan sinar, tetapi tidak panas, sejuk. Ya. Malam hari. Jadi seorang pemimpin harus memberikan nuansa yang sejuk. Itu. Begitu ada hiruk pikuk, ada gundah begitu, pemimpin datang merasa sejuk. Karena memberikan satu senyuman, memberikan sapa,
yang dirasa ini bisa membuat suasana itu menjadi apa ini namanya sejuk, menjadi apa nuansanya menjadi enjoy. Itu adalah Astabrata begitu, baru 2 Bapak. Nanti kita akan bahas lagi yang 6 ya. Jadi memang menarik ini Astabrata 8 ajaran tentang kepemimpinan, mungkin seperti itu ya Bapak ya. Nah, bagi pemirsa, kita akan dengarkan lagi penjelasan dari Bapak Sutomo mengenai 6 Astabrata yang selanjutnya. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan Bapak Sutomo Adiwijoyo dan juga masih dengan tema politik menurut perspektif agama Hindu sebagai anggota FKUB. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbicara Astabrata, 8 ajaran mengenai kepemimpinan yang tadi Bapak Sutomo sudah sampaikan, baru 2 ya, baru matahari dan rembulan. Kita masih akan mendengarkan lagi 6 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi monggo Bapak Sutomo untuk menyampaikan ke-6 sifat selanjutnya dari Astabrata. Monggo Bapak. Baik Mbak Heni, jadi tadi sudah ada 2, matahari sama bulan. Dan yang ketiga adalah si bintang. Jadi bintang itu yang jauh di sana, yang terpencar-pencar dan kelihatannya indah begitu. Jadi kalau kita mau melihat bintang itu bertebaran di angkasa sana pada malam hari, tentunya kita merasa senang dan merasa indah dalam hati. Jadi begitu juga sifat kepemimpinan. Jadi berikan ini wawasan yang luas, berikan satu harapan yang jauh ke depan, dan supaya para masyarakat yang dipimpin ini punya semacam angan-angan, punya satu harapan yang akhirnya bisa mencapai satu keindahan. Memang bintang itu sangat kemerlip di atas sana. Siapa yang melihat bintang di sana sama cemberut kan nggak ada. Jadi semuanya melihat bintang sama senang. Jadi sifat kepemimpinan seperti itu. Berikan satu harapan jauh ke depan supaya merasa ada semacam harapan yang positif terhadap orang-orang yang dipimpin. Itu yang bintang. Kemudian bumi. Bumi atau biasanya orang mengatakan, orang Jawa, pertiwi ini yang luar biasa ini. Pertiwi ini kan satu simbol bahwa orang yang sabar. Jadi bumi ini diinjak-injak oleh sekian puluh juta umat yang kemudian ditanami, dicangkuli, diludahi, mohon maaf sampai diberikan kotoran dan lain sebagainya. Ya, ini sifat kesabaran. Jadi seorang pemimpin harus sabar. Ini. Kemudian samudra, ya. Jadi apa ini, lautan yang luas. Ini adalah sifat kepemimpinan yang harus kita miliki, yang punya pikiran yang luas, ya, yang dalam. Jadi basa Jawa ini, wong dadi pimpinan niku ya pikire kudu jembar, kudu jero. Ya. Jadi jembar nalare, jero pemikirane, iso nrimo apa ae gitu. Karena di samudra, di lautan itu semua kotoran masuk di sana. Dari sungai mana saja, ya itu masuknya ke laut itu. Ya. Dan masuk laut menjadi jernih, menjadi tenang. Jadi makanya seorang pimpinan itu ya harus filosofinya seperti itu. Jadi bisa menerima apa saja dan akhirnya bisa menenangkan dalam situasi yang hiruk pikuk itu. Kemudian yang keenam adalah angin. Angin ini yang kita rasakan, ya,
ini menjadi kita itu menjadi merasa ini bisa hidup, ya. Karena suasana kehidupan itu kalau tidak diberikan oleh hawa, oleh angin, kita tidak bisa hidup. Seorang pimpinan ini harus bisa memberikan satu motivasi. Ini intinya seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah api. Api ini panas, ya. Siapa saja yang ada di dalam api itu mesti terbakar. Jadi seorang pimpinan itu harus tegas. Nek, salah ya salah, nek, benar ya benar. Gitu. Jadi tidak boleh benar kemudian disalahkan, kemudian salah karena memberikan uang terus dibenarkan. Tidak boleh. Jadi sifatnya api itu tegas dan memang memusnahkan semuanya, ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah air. Menjadi pimpinan harus bersifat seperti air. Air itu ditaruh di mana saja, ya bentuknya seperti itu. Ditaruh di gelas, seperti gelas. Ditaruh di mana itu namanya? Di botol, seperti botol bentuknya. Nah, begitulah sifat pimpinan. Harus mengerti dengan situasi. Nah, ini yang dilakukan oleh Rama Wijaya pada saat itu, memberikan pitutur terhadap Wibisana supaya di negara yang mau dipimpin itu masyarakatnya bisa ayem dan ayom. Ya. Ya, ayem artinya bisa merasa tenang, dan ayom karena diayomi oleh kebijakan seorang pimpinan yang sudah mengenyam dengan ajaran Astabrata itu. Jadi sungguh luar biasa ajaran mengenai Astabrata 8 tentang kepemimpinan begitu ya Bapak. Sifat kepemimpinan begitu, sifat 8 kepemimpinan. Kepemimpinan. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya Bapak, adakah keterlibatan dari FKUB khususnya secara langsung maupun tidak langsung di dalam kehidupan politik negara Indonesia? Ya, sebetulnya kita yang tidak boleh ya di FKUB itu ikut dalam program politik begitu, karena tupoksinya FKUB itu adalah jelas untuk membantu pemerintah memberikan satu nuansa yang ayem, nuansa yang guyup, yang rukun, yang kemudian tidak terjadi gejolak gitu. Jadi FKUB dalam hal ini sifatnya ya memang netral saja. Jadi memberikan satu pemaparan, memberikan satu wawasan terhadap masyarakat yang di Kabupaten Malang. Intinya bagaimana masyarakat ini bisa menggunakan haknya sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan apa yang menjadi hak pilihnya. Satu misal memilih satu hal ini dikondisikan ke sana, tetapi janganlah ini kemudian menimbulkan satu konflik, menimbulkan satu perselisihan, dan endingnya akan terjadi pertengkaran. Ini tidak boleh. Maka tugas FKUB adalah memberikan satu sosialisasi. Ya, intinya bagaimana pentingnya kita itu hidup rukun, hidup berdampingan. Berbeda pilihan boleh gitu. Tetapi kerukunan ini adalah yang diutamakan gitu. Berbeda pandangan juga nggak apa-apa, silahkan. Tetapi yang penting adalah kegotong royongan ini yang harus didahulukan. Itu intinya. Maka kemudian kalau ini terus saja dilakukan oleh kita, masyarakat di Kabupaten Malang, ya tentunya Kabupaten Malang sampai sekarang ya tetap hidup guyup rukun, tetap hidup aman, dan mudah-mudahan seterusnya seperti sekarang tetap aman, tetap tidak ada gejolak. Walaupun nanti pada tahun-tahun ke depan ini ada tahun politik. Jadi harapannya
seperti itu. Ya, semoga saja harapan dari FKUB bisa terlaksanakan begitu, teraplikasikan di wilayah Kabupaten Malang Raya begitu. Baik Bapak, untuk menutup perjumpaan kita dengan pemirsa Dama TV, saya persilahkan Bapak untuk sedikit menyampaikan pesan dari pembahasan kita mengenai politik di Indonesia yang seperti ini. Monggo silahkan Bapak. Baik pemirsa Dama TV yang berbahagia, mohon izin saya menyampaikan atas nama pengurus FKUB Kabupaten Malang untuk selalu memohon kepada kita semua sebetulnya, masyarakat di Kabupaten Malang khususnya, untuk terus tetap guyub rukun, ya, sayuk saiko proyo. Kalau ini ada hal-hal yang menyangkut masalah politik di tahun yang akan datang, ya tentunya memang kita harus ikut berpolitik. Tetapi harapan kami selaku pengurus FKUB, janganlah kita terkecoh dengan hal-hal politik yang intinya adalah cenderung menuju ke kekerasan. Jadi tetap kita lakukan dengan rasa yang damai, dengan rasa yang persaudaraan, toh pada akhirnya kita hidup bersama ini lebih enak, hidup guyub rukun ini lebih enjoy. Ini harapan kita, semoga ke depan masyarakat Kabupaten Malang tetap ayem tentrem bahagia saklawase. Matur suwun. Baik, terima kasih kepada Bapak Sutomo Adiwijoyo yang telah menemani saya berbincang seputar politik menurut perspektif Hindu sebagai anggota FKUB, karena kalau berbicara politik begitu rasa-rasanya seperti tidak ada habisnya begitu ya Bapak ya, karena memang politik ini menjadi suatu hal yang penuh dengan gonjang-ganjing begitu kalau di Indonesia begitu. Nah, baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda di rumah dalam acara Manage Your Mind. Kini tiba waktunya saya bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Sutomo Adiwijoyo dan pemirsa Dama TV begitu. Undur diri dari hadapan Anda. Semoga apa yang tadi Bapak Sutomo Adiwijoyo sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind hanya di Dama TV. Akhir kata dari saya, selamat malam dan namo buddhaya.